Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Dwi Setiawan, salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sumberwatu, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman. Saat ini saya sedang mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di modul ini terdapat tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya mewawancarai 3 orang kepala sekolah di wilayah Kabupaten Sleman, di mana salah satunya adalah kepala sekolah saya sendiri. Kemudian 2 lainnya adalah kepala sekolah di luar sekolah saya sendiri, namun masih dalam wilayah Kabupaten Sleman. Adapun narasumber atau pimpinan yang saya wawancarai ada Bapak Ahmad Wahyudin SPD, Kepala SD Negeri Sumberwatu, Prambanan, Sleman, dan Ibu Rizka Gantari MPD, Kepala SD Negeri Kenaran 3, Prambanan, Sleman, dan yang terakhir adalah Ibu Hoi Rinuria Widyaningrum MPD, Kepala SD Negeri Karangbloko 1, Ngaglik, Sleman. Berikut hasil wawancara bersama para pimpinan. Ya, selama ini yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral, tentu saya harus melihat dulu tipe kasusnya seperti apa. Lalu kita lihat pilihan-pilihan solusi yang bisa kita ambil untuk kasus-kasus tersebut. Selama ini yang saya lakukan tentu melakukan musyawarah bersama Bapak Ibu guru, karena ketika proses musyawarah ini terjadi ada banyak pendapat, ada banyak masukan, serta kita dapat menggali manajemen resiko yang akan ada pada setiap kasus tersebut. Dari pilihan-pilihan tersebut, tentu kita akan melakukan musyawarah mufakat dan mengambil keputusan yang lebih dinamis. Untuk prosedur pengambilan masalah, tentu saja kita dalami dulu apakah masalah itu perlu segera kita selesaikan atau tidak. Kalau misalkan masalah itu perlu segera kita selesaikan, nah kita harus mengundang beberapa pihak dan juga kita dapatkan dulu informasinya. Informasi kita gali sedalam-dalamnya, jangan sampai nanti keputusan yang kita ambil itu ternyata sifatnya subjektif. Jadi hal yang saya lakukan tentu saja kita perlu menyelesaikan masalah tidak dengan diri saya sendiri gitu ya, karena kepentingannya kan berkaitan dengan sekolah. Misalkan kita bertemu dengan orang-orang dan juga menyelesaikan masalah dengan bersama. Kalau misalkan berkaitan dengan sekolah, tentu kita dengan guru, komite. Kalau siswa, kita juga bisa libatkan orang tua, seperti itu. Selama ini yang saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah, tentu melakukan rapat dengan guru, kemudian manajemen risiko bersama, sehingga hasil yang didapatkan adalah keputusan bersama yang sifatnya bisa kita junjung bersama, kita bisa laksanakan bersama, dan tentunya hasil serta yang akan kita temui itu nanti dari masalah-masalah tersebut tentu kita akan bisa atasi bersama-sama. Kaitan dengan siswa, kita akan libatkan orang tua kalau perlu, kemudian juga gurunya. Nah, setelah kita libatkan beberapa kepentingan tadi, ada berbagai pihak ya yang tentu saja kita libatkan, kita akan analisis dulu kebijakan yang akan kita ambil keputusannya. Apakah memang keputusan itu adalah keputusan yang objektif dan juga bisa digunakan untuk semuanya. Jadi yang penting maslahatnya seperti itu yang pertama.
hal yang paling efektif yaitu komunikasi pada stakeholder yang ada. Karena kita di sekolah, tentu komunikasi kita baik itu dengan guru, wali murid, masyarakat sekitar, pengawas, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian jika ada permasalahan yang sekiranya berat dan itu perlu penanganan lebih lanjut, kita akan komunikasikan dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya dengan pengawas, yang pada akhirnya keputusan yang diambil adalah keputusan yang beretika juga. Nah, ketika kasus-kasus masuk di lima etika, karena itu kan tentu saja nilainya benar versus benar gitu ya. Nah, yang bisa saya terapkan untuk efektifnya itu saya bisa lihat ini dulu, dari kepentingannya dulu. Apakah kasusnya itu nilainya yang terkandung di dalamnya itu kan ada 4 ya, kalau nggak salah ada 4 nilai-nilai yang mungkin bertentangan. Apakah itu nanti masalahnya itu nanti berkaitan dengan orang banyak ataupun tidak. Nah, nanti ketika saya sudah bisa dapatkan terlebih dahulu nilai-nilainya, saya bisa ambil keputusannya dengan pertimbangan dari orang lain. Tentunya dalam hal ini ada orang tua, ada guru, seperti itu. Nah, harapannya nanti keputusan itu tidak membebankan satu pihak atau misalkan memberatkan satu pihak, dan keputusan itu tentu juga keputusan yang bisa mengakomodir semuanya, seperti itu. Untuk saat ini yang menjadi tantangan pada setiap pengambilan keputusan lebih pada menggerakkan ke orang tua, orang tua bahwasanya menyadarkan mereka bahwa yang mendidik itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama keluarga, lingkungan, dan sekolah. Biasanya tantangannya kan kita merasa nggak enak gitu ya, karena ketika kasusnya itu ada nilai benar dan benar di dalamnya, terkadang kita merasa bahwa mungkin keputusan yang saya ambil itu ternyata tidak objektif, mungkin seperti itu, mungkin subjektif, lebih seperti kasihan dengan muridnya atau seperti apa. Jadi mungkin tantangannya seperti itu, dan juga kadang kadang kita komunikasi dengan banyak pihak yang membantu kita menyelesaikan masalah itu juga. Kalau kita tidak pintar-pintar untuk ngomong atau kita tidak pintar-pintar dalam komunikasi efektif, maka itu bisa jadi bumerang sebenarnya. Untuk saat ini saya tidak mempunyai jadwal yang khusus, namun pada setiap minggunya ada briefing pagi setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin itu kita mencoba mempersiapkan agenda 1 minggu yang akan datang, serta kita mengevaluasi agenda 1 minggu yang telah kita laksanakan. Nah, dari evaluasi briefing ini tentu kita dapat menggali macam-macam resiko atau manajemen resiko yang akan datang. Kemudian jika ada permasalahan bisa langsung kita bahas bersama, dan jika ada permasalahan yang sekiranya perlu cepat, itu Bapak Ibu Guru karena komunikasinya bagus bisa langsung kami selesaikan saat ini. Jadi semua itu tergantung masalahnya, kerumitan masalahnya, dan juga intinya masalah ini harus diselesaikan segera tidak. Contoh misalkan ada satu masalah yang memang harus diambil keputusannya segera dengan cepat seperti itu, maka biasanya saya akan langsung menyelesaikan masalah itu dengan mempertimbangkan dari pendapat-pendapat orang lain gitu ya. Tetapi ketika ada masalah yang mungkin kita masih punya waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya, biasanya saya tetap mengumpulkan dulu informasi dulu, yang penting kita gali semuanya, terus kita kumpulkan pihak-pihak yang ada di situ, pihak-pihak terkait, baru kemudian kita ambil keputusan seperti itu. Jadi tergantung masalah yang kita hadapi seperti itu. Yang memudahkan saya bahwa untuk saat ini rekan-rekan kerja saya itu sangat kooperatif, mudah diajak kerjasama, serta cara komunikasinya juga mudah. Kemudian saya juga dengan kepala sekolah lain, pengawas itu juga komunikasinya juga baik, sehingga ketika ada permasalahan itu banyak yang bisa kita cari pendapatnya. Kemudian secara keputusan pun kita juga bisa bersama-sama bertindak, keputusan dan sebagainya itu sangat mudah. Faktor itu sebenarnya pengalaman. Jadi ketika kita
dihadapkan mungkin di tahun kemarin ada kasus yang sama atau yang serupa, kemudian kita sudah memecahkan masalah seperti itu, ya mengambil keputusan, itu bisa jadi pengalaman kita. Atau mungkin dari, kalau misalnya saya, berarti dari kepala sekolah saya dulu waktu saya masih jadi guru, itu juga cara pengambilan keputusan itu bisa jadi ibaratnya contoh, atau mungkin bisa jadi kita jadikan pengalaman gitu ya. Oh, seperti ini cara pengambilan keputusannya, mungkin akibatnya seperti ini dari pengambilan keputusannya, resikonya seperti ini. Nah, itu bisa jadi pengalaman kita. Selain itu juga mungkin dari beberapa pendapat dari teman-teman, kemudian dari pihak-pihak lain yang kita ajak untuk musyawarah. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai ini ya, kayak pengalaman, dan juga sebagai ibaratnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu sendiri. Dalam mengambil keputusan dilema etika, kita harus selalu mempertimbangkan antara aturan dan empati. Jadi kita harus melihat benar-benar keputusan kita ini melanggar aturan tidak, apakah ini beretika tidak. Nah, dari keputusan yang kita ambil ini, kita harus bisa mengambil mana yang paling baik dan mana yang manajemen risikonya yang paling tinggi, serta menjadi win-win solusi dari setiap permasalahan yang kita biasanya ketika kita berhadapan dengan masalah dilematika itu, kita memang tidak bisa untuk menyenangkan semua pihak seperti itu. Jadi ada kalanya memang keputusan yang kita ambil mungkin bagi orang lain itu kok bukan pendapat saya yang diambil, kok tidak memihak saya seperti itu. Tetapi memang ketika kita mengambil keputusan ada banyak faktor juga yang kita pikirkan seperti itu. Mungkin kepentingannya ini memang lebih baik untuk kepentingan orang banyak dan sebagainya. Jadi hal yang bisa saya ambil itulah. Kemudian kita juga bisa semakin banyak intinya semakin banyak bergelut dengan masalah, kita bisa punya banyak pengalaman untuk mengambil keputusan. Semakin banyak masalah, semakin banyak pengalaman yang bisa kita dapat.
Setelah saya melakukan wawancara bersama 3 kepala sekolah untuk menanyakan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, saya akan melakukan refleksi wawancara, di mana yang pertama adalah secara umum hasil wawancara dari ketiga narasumber yang saya wawancarai itu hampir secara umum sama. Mereka mengambil keputusan berdasarkan teori yang saya pelajari di modul 3.1, di mana ada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Karena ketiga pimpinan yang saya wawancarai kebetulan adalah alumni dari guru penggerak. Jadi yang saya dapatkan mungkin dari penjelasan narasumber adalah bentuk nyata dari penerapan teori-teori yang telah didapatkan pada pendidikan guru penggerak. Yang kedua adalah hasil wawancara bersama 3 pimpinan kepala sekolah. Tentu ada persamaan dan perbedaan. Seperti yang saya sampaikan pada refleksi yang pertama, bahwasanya secara umum mereka mempunyai teori yang sama untuk diaplikasikan. Namun perbedaannya adalah secara detail, tekniknya, teknik sesuai dengan gaya karakter masing-masing pimpinan. Karena juga kasus yang dihadapi juga mungkin sama tapi tidak serupa. Dan dari ketiga pimpinan yang saya wawancarai, ada satu yang paling menonjol, yang pada video mungkin ada kendala teknis pada suara, tetapi saya merangkum semua apa yang disampaikan oleh narasumber, di mana pada teknik pengambilan keputusan, Ibu Nuri, narasumber ketiga, memiliki strategi. Dia menyusun atau membentuk yang namanya tim utama dan tim tambahan pada satuan kerjanya. Maksudnya kalau dalam dunia militer itu atau kepresidenan itu ring 1, ring 2, orang kepercayaan. Cara gampangnya orang kepercayaan. Jadi beliau memiliki 2 lah. Tim pengembang kurikulum itu orang kepercayaan yang bisa dimintai pendapat secara cepat itu, yang mungkin yang satu visi maksudnya mempunyai pemikiran sama, yang nanti bisa pendapatnya itu baru dilempar ke ring 2, ibaratnya guru-guru di sekolah, baru nanti setelahnya disampaikan kepada di luar ring sekolah atau kepada komite, kepada wali murid. Jadi kenapa harus membuat ring? Karena kadang kalau menurut beliau, kalau ada sesuatu disampaikan langsung kepada banyak orang, itu pendapatnya berbeda, maka akan membuang waktu. Itu yang saya dapat poinnya dari Ibu Nuri. Kemudian ada juga dia memiliki penasihat, di mana penasihatnya adalah suaminya sendiri. Dia berkata bahwa suaminya itu merupakan guru, tetapi memiliki pola pikir yang berbeda dengan Ibu Nuri. Jadi out of the box. Jadi sebagai guru yang out of the box, memiliki inovasi-inovasi, sehingga kadang beliau sampaikan bahwasanya dia sebagai penasehat yang kadang kalau ada permasalahan ngobrol dengan suami, menemukan solusi, kemudian disampaikan kepada orang-orang di sekolahnya, jika diterima kemudian menjadi sebuah keputusan. Nah itu. Kemudian selanjutnya tentunya rencana ke depan adalah menurut hampir semua pimpinan menyampaikan bahwasanya komunikasi, kolaborasi, kemudian evaluasi itu adalah penting. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya
pengalaman dan pembelajaran yang didapat dari pimpinan sebelumnya dan pengalaman yang pernah dilalui akan membuat para pimpinan itu jadi tahu. Jadi ketika mungkin sebelumnya sudah pernah menghadapi kasus yang serupa dan bisa menyelesaikan. Ketika menghadapi kasus serupa maka lebih tahu cara yang lebih efektif untuk menanganinya. Kalau istilahnya semakin banyak kasus, maka akan semakin pandai dalam mengambil keputusan yang secara cepat ataupun secara lambat. Nah, kemudian satu lagi yang saya dapat poinnya bahwasanya keputusan yang pertama adalah diidentifikasi sehingga tahu bahwa keputusan ini harus diambil secara jangka pendek atau jangka panjang, maksudnya secara cepat atau lambat. Jika secara cepat maka harus dilakukan dengan langkah-langkah yang benar dan cermat. Tapi jika lambat, kita bisa mencari data, fakta, pendapat dan lain yang lebih banyak supaya keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang terbaik bagi orang yang lebih banyak, baik itu guru maupun murid. Dan selanjutnya sebenarnya sebelum mengikuti atau sebelum saya belajar tentang modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan di modul 3.1, sebenarnya sebagai seorang guru pasti pernah melakukan itu, namun belum tahu teorinya. Setelah tahu teorinya jadi lebih terukur dan lebih jelas, lebih punya panduan. Dulu mungkin pengambilan keputusan pasti sering sebagai guru ketika menghadapi murid yang sebagai salah satu contoh pintar tapi jarang masuk, nilainya baik bagus, yang kurang pintar tapi baik, rajin, berusaha. Nah, itu merupakan suatu kasus dilema etika mungkin dalam proses ketika memberikan penilaian untuk kenaikan kelas nih, untuk pembagian rapot. Nah, itu pasti sering mengalami seperti itu. Nah, sekarang tentu dengan mendapatkan teori tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan akan lebih menguatkan, akan lebih menambah wawasan pada saya pribadi untuk melihat lebih luas kasus-kasus, terutama dalam mengidentifikasi kasus dan cara penanganan. Itu pun berlaku tidak hanya kepada murid tetapi pada guru. Jadi guru kepada rekan kerja pun sama. Jadi mungkin ada rekan kerja yang dapat kasus yang harus berdilema etika, untuk kita bisa bersikap, bisa mengambil keputusan yang bisa diterima oleh semua. Demikian hasil refleksi wawancara saya yang saya lakukan bersama 3 pimpinan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pengambilan keputusan yang tepat atas suatu permasalahan sangatlah penting. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk selalu mengambil keputusan terbaik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan pengalaman yang direfleksikan merupakan guru terbaik untuk mengambil sebuah keputusan, atau secara lebih khususnya, semakin banyak masalah semakin terasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mendidik.